1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati kelas 6 Pondok Pesantren Sematali Parape dimanapun berada. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan anak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjalankan ibadah yang sempurna. Kemarin atau beberapa hari yang lalu kita sudah mencoba menduga, menjajaki dalam ilmu balaghah. Kalau dalam sekolah disebut ujian MIT. Mudah-mudahan untuk ke depan semua siswa santri memang betul-betul cermat menghadapi pelajaran melalui online ini. Patut Ustadz kritisi kembali, ada beberapa soal yang kita sajikan kemarin entah kurang memahami soal, entah memang belum paham. Antara lain soalnya begini, buat contoh jumlah yang berbentuk insaiyah. Maksudnya begini, jumlah itu terkandung dalam insya. Apakah itu terkandung amar, apakah itu ada mengandung nahi, atau itu istifham, atau tamani atau nida. Itu saya minta salah satu contoh. Boleh dibuat dalam bentuk nahi. Misalnya dalam ayat la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Itu jumlah. Di dalamnya ada nahi. Nah, kalau nahi itu berarti sudah insya. Sudah cukup, sudah benar itu. Atau kamu katakan begini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tansernya itu juga masuk insya. Kenapa ada istifham di sana hal? Atau dalam bentuk amar, seperti kata Rasulullah SAW, iza lam tastahi fasna masita. Kalau tidak malu, berbuatlah sesuatu yang kehendakmu. Itu amar. Walaupun nanti amar itu apa maksudnya tidak perlu itu. Yang penting dia amar. Atau berbentuk nida boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya. Boleh. Karena itu sudah mengandung salah satu insya berbentuk nida. Atau bentuk tabani boleh. Misalnya ya lailatul, hai malam panjanglah. Itu tabani. Boleh. Udah masuk dalam kategori insya. Itu yang saya minta. Tapi ada pula yang menjawab tidak itu ya. Nah, ada beberapa orang jawabnya tidak itu. Tapi biarlah, tidak usah saya di sini. Tapi yang jelas yang saya minta adalah jumlah yang mengandung insya di sana. Itu pertama. Yang kedua, Ustaz tanyakan begini. Tulis sigot amar. Maksudnya amar itu benar, sigotnya itu apa? Apa sigot amar? Ada 4 bukan? Fi'il amar. Maksudnya mudhari, mukhatab atau mukhatabah jadikan fi'il amar. Atau mudhari yang dimasuki oleh lam amar. Atau isim fi'il amar. Atau masdar tanzilu manzil amri. Masdar yang mengandung arti amar. Itu saya minta. Bukan maknanya, kalau maknanya banyak tidak terkami dalam ujian ya. Ya. Jadi itu beberapa koleksi Ustadz. Mudah-mudahan nanti di semester 1 akan kembali kita ketemu soal-soal seperti itu. Tapi kan sepanjang Anda mencatat secara cermat, mengikuti pelajaran yang baik, insya Allah akan mendapat jawabannya. Ya, walaupun demikian,
Ustaz juga sangat menguji dari segi jawaban, boleh katakan 80% itu nilainya bagus. Nah ya, pada hari ini saya akan lanjutkan masih perkara insya yang terakhir, yaitu nida. Karena ada 5 kan, amar, nahi, istifham, tamani, itu udah selesai. Sekarang adalah nida. Nida lafaz ibarat yang berbentuk memanggil. Itu dalam nahwu sudah kita kaji. Saya tidak mengkaji apa hukum nida, munada dan sebagainya. Saya cuma mengkaji kenapa itu ada nida. Kan gitu. Nida ya. Saya bacakan kitabnya. Itu dalam halaman 105 dalam kitab Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul khamisu fin nida'i. An-nida'u wa talabul mutakallimi iqbal al-mukhatabi alaihi biharfin naibin manabal unadi al-manqulu min al-khabari ila insya wa adawatuhu samaniyah al-hamzah ai, ya, ai, aya, haya, wa. Nah, itu huruf nida. Wahia fi kaifiyatil istimali naw'ani. Awalan alhamzatu wa ai linida'il qarib. Sani wa baqil adawatil nida'i lil ba'id. Saya bacakan terjemahan kitabnya. Pembahasan yang kelima menerangkan perkara nida. Apa itu nida? Yaitu tuntutan si mutakalim untuk menghadap si mukhatab kepada si mutakalim dengan menggunakan huruf menggantikan lafaz unadi. Unadi ya, aku panggil ya, tapi dengan huruf, dengan wa, ya, ai, yang berasal dari khabariyah menjadi insya. Artinya pemalingan khabariyah dalam bentuk insya. Huruf-huruf nida itu ada 8. Sab'ah benar ya. Terus 8 sab'ah. Hamzah, ai, ya, ai, aya, haya, wa. Tambah lagi a. Hamzah pakai alif, pakai mat a. 8 banyak. Yang sering kita dengar atau kita pakai adalah lafaz hamzah, iya, ayu, ayuha ya. Nah, itu yang sering kita pakai. Tapi dalam teks al-Arab yang berbentuk syair kah iya, itu sering yang lain itu dipakai. Lebih itu dipakai. Penggunaannya nih 2 macam dari yang 8 tadi. Hamzah dan ai itu untuk memanggil bila si munadanya itu dekat. Bukan dekat itu relatif ya. Kalau saya yang dekat itulah bila si munada itu bisa dilihat atau bisa didengar suaranya. Nah, itu dekat tuh. Kalau udah ada dengar lagi jauh ya, jarak 10 meter itu barangkali dengan dihukum jauh ya. Tapi ukuran dekatnya tidak ada ukuran, itu relatif saja. Selebihnya
Yang 6 itu bila si munadanya jauh. Jauh ya. Karena kalau di daerah kita jauh itu ukurannya suara tidak terdengar lagi, kecuali dengan melambai tangan. Kembalilah melambai tangan dengan tangannya itu diarahkan kepada mereka, lalu dibelokkan ke bawah. Kembalilah itu artinya jauh namanya. Itu pemakaian normal itu, yang normal artinya menurut biasa. Tapi ada pula nanti yang tidak normal, menyalahi kebiasaan. Si muda dekat dianggap jauh, dipakai nidak yang jauh. Atau kebalikan, si muda jauh dekat-dekat, pakai dekat. Itu namanya penyimpang-penyimpang seperti itu. Itu biasa dalam bicara seperti itu. Contohnya begini, saya dirantau orang, sangat rindu pada orang tua. Orang tua jauh. Kalau berjalan bisa kayak dengan mobil sehari semalam sampai jauh. Ketika saya sakit, saya panggil ibu, ya Umi. Padahal nggak mendengar ibu. Kenapa di sana terjadi seperti itu? Saya sangat siddah, sangat rindu sekali, sangat rindu untuk bertemu ibu. Itu maka penyimpangan seperti itu biasa dalam pembicaraan. Lihat ya. Qad yunazzalul ba'idu manzilatil qaribi fayunada bil habzah. Terkadang-kadang si munada jauh diposisikan dekat, maka diibau dengan lafaz ayu atau dengan hamzah yang dekat. Kenapa begitu? Menunjukkan kepada si muda itu sangat diharapkan hadir, sangat rindu untuk hadir di dalam pikiran si mutakalim. Maka jadilah munada itu seolah-olah berada di sisinya, maka dipanggil ya Umi, Umi. La yaghibu anil qalbi, si munada tidak pernah lenyap dari ingatan hati. Ya, seolah-olah dia terbayang di muka pandangan kita, padahal jauh, maka dianggap dekat. Itu penyimpangan memakai makna istifham. Contoh ini dalam misalnya dikatakan asuka nu'manil araqi. Itu nida. Wahai penduduk kampung Nu'man Arak. Nu'man Arak nama kampung. Hai penduduk Nu'man Arak, tayakanu, yakinlah kamu. Apa yang yakin? Bahwa kamu masih teringat dalam relung-relung hati aku. Maksudnya begini, penduduk bukan Arab menyangka bahwa dia sudah lupa, saling tidak berkomunikasi. Tapi ingat, tidak berkomunikasi itu bukan berarti dilupakan. Tayakanu, yakinlah kamu bahwa kamu masih ada berada di relung-relung hati aku. Jangan lupa itu. Atau ayah maulaya. Ini jauh nih. Wa anta mahu li jalati ala anal munada azimul qadrah wa rafil sa'ni. Hai induk semak, hai penghulu, padahal engkau bersama dengan dia. Hai induk semak, maulaya itu penghulu lah, induk semak atau juragannya. Ya, itu dianggap jauh walaupun dia dekat, karena munada itu sangat azimul qadri, orangnya tinggi kedudukannya, sama dengan antara pekerja dengan juragan, antara anak dengan bapak, antara bawah dengan atasan. Rafiul Sa'ni, tinggi martabatnya, orang atasan namanya. Ada cukup dengan A saja. Nomor 2,
isyaratun ila inhitati manzilati wadatihi, menunjukkan kepada rendahnya si munada itu dalam segi kedudukan. Seperti kata engkau, ayah hadza, hai ini, ayah hadza, liman huwa maka, diucapkan kepada orang yang bersama dengan Anda. Kenapa begitu? Karena dia nggak rendah, ya. Udah bawahan. Ya. Kemudian isyaratun ila nasabi'a li ghaflati masyurudi zihni, menunjukkan kepada si sami, si mukhatabnya itu lalai, tidak menyambung, kata si mutakalim, tidak menyambung karena ingatannya jelek. Jelek ya. Ka'annahu ghairu hadir, seolah dia tidak ada di sini, jauh ya. Seperti kata jauh ini, perkara kepada orang yang suka lalai. Ya ayyas sadir al-muzawir min salafin mahlan fa innaka bil ayami munkhadi'un. Ini kisahnya begini ya, ini supaya menyambung dengan menggunakan nurut nida. Ada seorang menghadiri rapat misalnya, dalam rapat terjadi perdebatan. Si Polan ini tidak setuju dengan keputusan yang diambil, tidak setuju. Padahal orang sudah setuju semuanya. Si Polan tidak setuju. Lalu dia keluar dengan cara sombong, menghempaskan pintu. Nah, bayangkan itu, menghempas pintu. Maka kata si pembawa acara, ya sadir al-muzawir min salafin, hai orang yang pergi meninggalkan tempat dengan sombong. Ya, kita lanjutkan lagi dalam hal penggunaan nida orang yang jauh dianggap dekat. Nomor jimnya adalah isyaratun ila anna sami'a li ghaflatihi wa surudi zihnihi ka'annahu ghairul hadiri kaqaulika lisahi ayaqulanu ya ayyas sadir al-muzawir min salafin mahlan fa innaka bil ayami munkhadi'un. Ini bercerita perkara orang yang dekat yang dianggap jauh. Dalam satu kasus, saya contohkan misalnya dalam satu rapat, ada seorang anggota rapat yang tidak sesuai dengan keputusan yang diambil sama-sama. Lalu dia hengkang keluar dengan menyombong, lagi menghempaskan pintu. Nah, ini diantara si pemimpin rapat dengan mereka yang keluar tadi, tidak jauh itu, tapi dianggap jauh. Apa katanya? Hai orang yang pergi berpaling dari arena dengan sombong. Ingat, engkau nanti seketika juga akan terkecoh. Maksudnya orang yang menyombong itu seolah dia sempurna, tapi ingat pada suatu hari dia akan terkecoh. Kata orang lain mengatakan, jerat tidak akan pernah lupa dengan kaki balang, tapi yang balang sering lupa dengan jerat. Nah, ini orang sombong nih, itu dimaukan orang yang jauh dan nggak dekat. Ya sadir al-muzawir min salafin, hai orang yang pergi berpaling lagi sombong, mahlan, pelan-pelan lah, jangan sampai pintu. Nah, itu. Nah, itu penggunaan huruf nida. Lalu berikutnya, waqad tahruju alfaz nidai an ma'ani hal asli ila man ukhra tubhamu min syakil biwaqatil qara'in. Terkadang-kadang lafaz iam ini keluar dari mana asal. Apa mana asal? Talabul iqbal kepada mana lain. Nah, kalau sudah keluar itu jatuhnya pada majas urusan rekap. Istifham yang tidak lagi mana asal menjadi
majas, mursal murkab. Kenapa itu? Yang pertama untuk ighra. Ighra itu mohon perhatian kepada si muhatab. Contoh padanya ini. Qaqalika liman akbala yatadzalamu. Seperti kata engkau kepada orang yang datang yang teraniaya. Ya mazlumu. Hai orang yang teraniaya, terzalimi. Yang kedua istighosah itu kita minta pertolongan kepada Allah dalam keadaan krisis. Misalnya dalam keadaan kemarau panjang, banjir, gempa bumi. Nah, itu namanya istighosah. Termasuk juga minta kepada orang yang punya lebih. Misalnya ya lal agniya lil fuqara, hai para dermawan orang kaya, bagilah rezeki untuk orang yang fakir-fakir. Kepada para mukmin boleh juga, kepada Allah boleh juga. Ya lallahi lil mu'minin, hai Allah, ya Allah, bantulah orang-orang mukmin. Maksudnya suatu harapan yang sangat dibutuhkan ketika dalam keadaan krisis. Itu namanya istighosah. Yang berikut adalah nutbah. Nutbah merasa duka cita, sedih rasanya. Misalnya orang banyak bodoh mengaku pintar. Nah, itu sedih kan? Orang pintar mengaku bodoh. Orang kaya mengaku miskin. Orang miskin mengaku kaya. Nah, itu kan menyedihkan seperti itu. Ini contohnya. Fawajiban kam yudai lil al-fadla naqisun bahwa asifan kam yuzhirin naqsa fadilun. Wahai alangkah sedihnya kami, banyak orang yang berlebih kaya mengaku miskin, kurang, padahal dia kaya. Alangkah sedihnya kita, banyak orang yang mengaku kurang, padahal dia kaya. Ini kalau seperti itu kan bisa terjadi kesenjangan sosial. Orang yang kaya tidak mau membantu yang miskin, atau kebalikannya orang miskin aku kaya, atau orang yang pandai aku bodoh, tidak mau jadi guru, tidak mau ngajar. Orang yang bodoh aku pintar, itu berbahaya. Seperti itu. Itu namanya untuk mengatakan suatu yang menyedihkan. Nah, itulah diantara mana-mana istifham yang keluar dari mana asalnya. Untuk lebih lanjut bisa dibaca dalam kitab itu halaman 106. Itu banyak masalah-masalah yang tidak lagi menurut mana asal. Oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada bab berikut, kita ulang kembali secara mandiri pengertian insya dan anak-anaknya, cabang-cabangnya yang masuk insya apa. Termasuklah yang tolabi dan wairu tolabi. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab berikutnya, perkara musnad dan musnad ilaih. Kita sambung dulu yang kita putuskan dulu, kita hentikan ya. Nah, kita masuk pada bab lain, menyimpang dulu, baru kita masuk pada yang intinya, musnad dan musnad ilaih. Insyaallah nanti akan ketemu di minggu yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.